Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 9 yang kami banggakan, kami cintai, sebelum pembelajaran tajwid kita mulai, bersama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beberapa kenikmatan berupa kesehatan jasmani maupun rohani dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam kita sanjungkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana dari beliaulah kita bisa mengenal agama, bisa mengenal Allah, dan juga kita belajar Al-Quranil Karim secara bertajwid. Teman-teman kelas 9 yang saya cintai, kami banggakan, tentunya jenengan rodo asing dengan saya karena memang belum pernah ketemu, dan baru kali ini memang saya masuk di Yayasan Nahdlatul Muslimin ini. Maka alangkah lebih baiknya jika saya perkenalkan dulu, karena menurut pepatah tidak kenal maka tidak sayang, tidak kenal maka ta'aruf dulu. Sebelumnya kenalkan, saya nama lengkap Ahmad Asy'ari, berdomisili di Kalirejo RT 1 RW 1, tepatnya di sebelah barat jembatan, atau nanti kalau panjenengan ke selatan, ke Mbabalan, ada papan nama Pondok Pesantren Raudhatul Hufat. Lah, di situ saya bertempat tinggal. Di saya statusnya masih santri tapi beserta istri. Ada 4 anak. Mungkin panjenengan yang dari Kalirejo pernah lihat wajah saya, atau jenengan yang domisili di Medini juga pernah lihat saya, tapi yang dari jauh mungkin belum pernah lihat. Maka saya ulangi, nama saya Ahmad Asy'ari, biasa dipanggil dengan Pak Asy'ari. Itu nggih teman-teman. Dan untuk pembelajaran saya meneruskan dari pembelajaran almarhum Bapak Barudin, dari Bapak Barudin, yaitu tajwid, yang ternyata kita masuk pada pelajaran gharib. Tentunya panjenengan sudah diinformasikan, sudah diterangkan bahwa gharib itu adalah bacaan yang nyeleneh atau aneh, atau yang tidak sesuai dengan standar ilmu tajwid itu sendiri. Mungkin salah satunya, setiap ada fathah yang diikuti alif, atau alif didahului dengan fathah, itu secara mujawad, secara ilmu tajwid harus dibaca panjang. Tapi di gharibnya nanti ada beberapa kalimah yang ternyata justru lafaz tersebut tidak dibaca panjang, melainkan harus dibaca pendek. Itu sebagai contoh bahwa gharib itu adalah yang tidak sesuai dengan aturan-aturan tajwid. Teman-teman, anak-anak kelas 9 yang saya cintai, saya banggakan, langsung saja dibuka kitabnya Yambu'a halaman 7, Yambu'a jilid 6 halaman 7. Ini langsung sampai pada halaman 7 karena kita meneruskan pelajaran yang lalu. Pada halaman 7 ini kita membahas pada lafadz li syai'in, wala tai'asu, wala yai'asu, afalam yai'asi, dan lafadz la'adbahannah. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa sebetulnya secara mujawad alif didahului fathah itu dibaca panjang atau mad. Tetapi di sini alif didahului fathah di tengah kalimah justru dibaca pendek. Nah, dalam Al-Quran
itu ada 5 kalau Qur'annya tersebut memakai Rasmul Utsmani. Maka teman-teman kalau baca Al-Quran, kalau kita standarkan dengan yang buah ini, harus Al-Quran yang pakainya Rasmul Utsmani. Apa itu Rasmul Utsmani? Rasmul Utsmani adalah penulisan yang mengikuti standar Khat Utsmani atau Quran Utsmani. Nanti kalau anak-anak tidak memakai Quran yang Khat Utsmani, maka nanti akan terjadi sebuah kebingungan. Satu contoh begini, lafadz li syai'in itu di Al-Quran yang tidak Rasmul Utsmani tidak memakai alif, jadi penulisannya lam, shin, ya, hamzah. Tetapi kalau kita pakai Al-Quran yang Rasmul Utsmani, pakai tulisannya lam, shin, alif, ya, hamzah. Jadi di setelahnya fathah itu nanti ada alifnya. Saya sudah mengecek di beberapa Al-Quran yang ternyata ada memang penulisan Al-Quran lafadz li syai'in itu tidak memakai alif. Nah, jangan-jangan khawatir saya kalau nanti ngajinya pakai Quran yang tidak Khat Utsmani atau tidak Rasmul Utsmani, loh ini kok tidak ada alifnya, pelajaran kemarin kok ada alifnya, di Yambua kok ada alifnya. Nah, itu sebetulnya hanya sebagai penulisan saja, cuman cara bacanya yang sama. Saya kira itu bisa difahami nggih. Kita mulai, sudah dibuka halaman 7. Alif didahului fathah di tengah kalimah dibaca pendek dalam Al-Quran hanya ada 5. Jadi alif yang didahului fathah, atau bisa dibalik bahasanya, fathah diikuti alif di tengah kalimat dibaca pendek dalam Al-Quran ada 5. 1 lafadz li syai'in terdapat pada surat Al-Kahfi juz 15. 2 lafadz wala tai'asu terdapat pada surat Yusuf juz 13. 3 lafadz la yai'asu terdapat pada surat Yusuf juz 13. 4 lafadz afalam yai'asi terdapat pada surat Ar-Ra'd juz 13. Dan yang terakhir lafadz la'adbahannahu terdapat pada surat An-Naml juz 19. Mari bersama-sama kita urai satu kalimah atau satu lafadz di atas. Yang pertama lafadz li syai'in. Mohon diperhatikan, untuk lafadz li syai'in alif didahului fathah, atau bisa dibalik bahasanya fathah diikuti alif. Normalnya atau mujawadnya harus dibaca panjang, tetapi di sini pada lafadz li syai'in justru harus dibaca pendek. Jadi seakan-akan alifnya tidak ada. Contoh cara bacanya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Lafadz li syai'in itu kalau kita tidak belajar, tidak pernah bermusyafahah dengan guru, maka ada kemungkinan cara bacanya seperti ini. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Nah, itu cara baca, contoh cara baca yang salah. Jadi walaupun di situ ada alifnya, tetapi cara membacanya justru dibaca pendek. Terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 23 juz 15. Sampai pada sini langsung saya kasih tugas. Cukup gampang, jangan merasa angel karena sudah ada pada kitabnya. Ada berapakah alif didahului fathah yang seharusnya dibaca panjang namun harus dibaca pendek? Saya ulang, ada berapakah alif didahului fathah di tengah kalimat
yang normalnya dibaca panjang tapi justru harus dibaca pendek? A. 5, B. 6, C. 7, dan D. 4. Saya ulangi, ada berapakah alif didahului fathah di tengah kalimat yang normalnya dibaca panjang malah justru dibaca pendek? A. 5, B. 6, C. 7, dan D. 4. Pertanyaan yang kedua, dibaca bagaimanakah alif pada lafadz li syai'in yang terdapat pada kisah surat Al-Kahfi ayat 23 juz 15? Dibaca bagaimanakah alif pada lafadz li syai'in pada surat Al-Kahfi juz 23 juz 15? A. Pendek, B. Panjang 1 alif, C. Panjang 2 alif, D. Panjang 2 alif setengah atau panjang 2,5 alif. Saya ulang, dibaca bagaimanakah alif pada lafadz li syai'in yang terdapat pada surat Al-Kahfi surat Al-Kahfi ayat 23 juz 15? A. Pendek, B. Panjang 1 alif, C. Panjang 2 alif, dan D. Panjang 2,5 alif. Baik, kita lanjutkan. Untuk lafadz yang kedua terdapat pada surat Yusuf ayat 87 juz 13. Lafadz yang kedua dan ketiga, keduanya terdapat pada surat Yusuf ayat 87 juz 13 yaitu lafadz wala tai'asu dan lafadz la yai'asu. Sudah dilihat? Jadi wala tai'asu penulisannya adalah setelah fathah ada alif, kemudian ada ya sukun. Dan lafadz la yai'asu sama, setelah ya fathah ada alifnya, kemudian ya sukun. Itu kalau kita tidak belajar ilmu gharib, hanya sampai pada tajwid, maka cara bacanya kurang lebihnya seperti ini. Wala tai'asu. Dan lafadz la yai'asu. Tetapi kalau kita sudah belajar ilmu gharib dan kita sempurnakan dengan bermusyafahah dengan guru-guru yang sudah bersanad sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cara bacanya kurang lebihnya kita awali dari mulai ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Jadi alif yang terdapat pada lafadz wala tai'asu dan alif yang terdapat pada lafadz la yai'asu semuanya hanya sebatas tulisan saja, namun jika dibaca seakan tidak ada. Jadi harusnya dibaca panjang, tapi ini termasuk gharib, justru dibaca pendek. Itu teman-teman nggih, kiranya sampun saged difahami nggih. Jadi pada lafadz kedua dan ketiga semuanya terdapat pada surat Yusuf ayat 87 juz 13. Lafadznya wala tai'asu dan lafadz la yai'as. Keduanya alifnya tidak terbaca, artinya justru dibaca pendek. Kalau kita tanya kenapa kok penulisannya ada alifnya kalau bacanya harus pendek, nah itu kalau dalam kitab karangan Mbah Umar Semarang
itu sir min asraril Qur'anil Karim, atau kalau kita bahasakan bahasa Indonesia termasuk rahasia dari beberapa rahasia yang terdapat pada Al-Qur'anil Karim. Kalau dalam kitab yang lain jawabannya itu hanya alif, khot atau rosmul Utsmani. Maka kalau kita baca Quran hendaknya kita lihat dulu sampul awalnya, covernya itu pakai penulisan Rosmul Utsmani atau yang lain. Kalau Qur'annya tadi penulisannya tidak khot atau tidak Rosmul Utsmani, maka penulisannya beda. Dalam tafsir Sawi, tafsir Ibnu Katsir itu penulisannya tidak pakai alif. Jadi wala tayasu cukup ta kemudian sambung dengan ya, jadi tidak ada alifnya. La yayasu juga sama, ya langsung sambung dengan ya sukun tanpa ada alif. Tapi kalau Al-Quran yang khot atau Rosmul Utsmani maka semuanya pakai alif penulisannya, tetapi dalam praktek bacaan tidak dipanjangkan atau justru dibaca pendek. Pertanyaannya, lafadz wala tayasu dan lafadz la yai'as yang terdapat pada surat Yusuf ayat 87 juz 13, alifnya dibaca apa? A. Panjang, B. Pendek, C. Panjang 1 alif, dan D. Panjang 2 alif. Kita ulang. Lafadz wala yai'asu dan lafadz la yai'as yang terdapat pada surat Yusuf ayat 87 juz 13, alifnya dibaca A. Panjang, B. Pendek, C. Panjang 1 alif, dan D. Panjang 2 alif. Kita lanjut pada pembahasan lafadz yang ketiga, yaitu lafadz wala yai'as. Keterangannya sama, afalam yai'as. Jadi setelah fathah ada alif, yang kemudian ada ya sukun. Sama seperti di atas, kalau kita sebelum belajar ilmu gharib, maka ada kemungkinan cara baca kita afalam yai'as, afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullah. Karena memang normalnya seperti itu. Jadi setelah fathah ada alif maka harus dibaca panjang. Tetapi karena ini gharib maka lain lagi bacanya. Justru yang seharusnya dibaca panjang di sini harus kita baca dengan pendek. Cara bacanya kurang lebihnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardh أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. Harus hati-hati, jangan sampai afalam yai'asil ladzina amanu. Jenengan merasa pede bahwa itu benar karena setelah fathah ada alif, memang seharusnya seperti itu, tapi karena ini masuk dalam bacaan gharib malah harus dibaca dengan pendek. Afalam yai'asil ladzina amanu. Mungkin cara bantu kita untuk mudah mengingat tanpa menghafal. Jadi kita punya mushaf sendiri dengan tulisan Rosmul Utsmani tadi. Kita buka Qur'annya, kita kasih tanda. Satu contoh begini. Kalau kita ngaji sampai pada juz 13 surat Ar-Ra'd, pada lafadz afalam yai'as, tadi dikasih tanda
angka 1 di atasnya misalkan, nanti di sudut atas atau di sudut bawah kasih tanda tidak boleh dibaca panjang, atau jenengan tulis harus dibaca pendek. Jadi afalam yai'as kodenya 1, sudut atas kasih keterangan harus dibaca pendek. Itu cara mudah kita baca, cara mudah kita paham tanpa harus dengan menghafal. Itu sudah saya praktekkan dan alhamdulillah ya mudah, karena saya sudah praktekkan sendiri. Kalau jenengan mengikuti saran saya, insya Allah juga mudah. Tapi sekarang ada juga Al-Quran yang langsung, jadi di bawahnya sudah ada keterangannya, sudah. Nanti kalau jenengan pengen beli bisa di toko Mubarokatan Thoibah itu ada. Tapi kalau misalkan kita punya mushaf, sudah punya mushaf, tanpa harus beli lagi, cara termudah seperti itu. Jadi pada lafadz afalam yai'asi, kasih tanda angka berapa terserah jenengan, nanti di sudut atas atau sudut bawah kasih keterangan tidak boleh panjang atau harus pendek. Kiranya saged dipahami nggih? Pertanyaannya langsung, pada lafadz afalam yai'asi, pada lafadz afalam yai'asi, surat Ar-Ra'd ayat 31 juz 13, terdapat alif didahului fathah yang harusnya dibaca panjang. Terdapat alif didahului fathah di tengah kalimat yang harusnya dibaca panjang. Pada lafaz tersebut yang benar dibaca A, panjang, B, pendek, C, panjang 2 alif, D, panjang 1 alif. Yang terakhir, alif didahului fathah di tengah kalimat dibaca pendek terdapat pada lafadz la azbahannah au la azbahannah. Bisa dibuka Qur'annya langsung kalau sudah bawa Qur'an. Kalau belum nanti bisa setelah pembelajaran jenengan buka Quran, langsung metodenya seperti tadi agar mudah. Pada lafadz aula adbahanna jenengan kasih kode angka berapa terserah, nanti di sudut atas atau sudut bawah tulis aula adbahanna, lamnya atau alifnya tidak dibaca atau dibaca pendek. Cara bacanya kurang lebihnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Kalau kita tidak belajar gharib atau tidak bermusyafahah dengan guru yang sudah berguru dengan guru yang punya sanad, ada kemungkinan cara baca kita aulaat, karena setelah alif setelah fathah ada alif, memang harus dibaca panjang. Tetapi karena ini gharib, maka cara bacanya justru harus dibaca pendek. Aula azbahanna, jangan sampai aula azbahanna. Jangan sampai panjenengan kelas 9 Nahdlatul Muslimin sudah lulus, sudah pernah diajari dan tentunya di rumah sudah bermusyafahah dengan guru, cara bacaan jenengan salah semua. Nanti jenengan salah, gurunya kalau sudah menyampaikan ya tentunya tidak salah karena sudah disampaikan. Jenengan yang mungkin kurang perhatian. Jadi saran saya, di samping kita belajar gharib, boleh jadi jenengan otodidak belajar sendiri atau belajar dengan guru, maka harus bermusyafahah dengan guru. Karena Al-Quran itu harus bermusyafahah dengan guru. Saya ulangi cara bacanya. La u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Jangan sampai dibaca aw la azbahannah. Itu teman-teman kelas 9 Nahdlatul Muslimin yang saya cintai, saya banggakan. Saya kira itu cukup pembelajaran kita pagi ini.
Mungkin ini agak kelamaan gitu. Jadi kurang bisa mengontrol waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon untuk tugasnya hanya ada 4 tadi segera diselesaikan. Dan nanti kalau di akhir pembelajaran PJJ ini selesai, jenengan bisa langsung ngecek di Al-Qur'annya. Ada ndak li syai'in alifnya? Ada ndak lafat la yai'as wala ta'asu ada alifnya? Kalau benar berarti Quran jenengan pakai Rasmul Utsmani. Dan saran saya tadi jangan lupa di lafat-lafat tersebut kasihlah tanda. Satu contoh, lafat li syai'in atasnya kasih angka 1 boleh ndak apa-apa, ditulisin ndak apa-apa. 1 nanti di kanan, sudut kanan atas boleh ditulis, harus dibaca pendek. Itu cara untuk memudahkan kita dalam belajar Al-Quran tanpa harus menghafal. Tapi kalau jenengan misalkan pengen menghafal, itu malah luar biasa sekali. Dan saya ucapkan terima kasih. Itu kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.